Riset Human Capital. Pengertian Human Capital. Menurut Gary S. Becker, Human Capital artinya modal manusia yang akan terlibat secara langsung dan berguna dalam proses produksi. Human Capital ini berguna untuk meningkatkan produktivitas pekerja dalam tugas, organisasi, dan berbagai situasi di dalam proses produksi. Lalu, Howard Gardner menyebutkan kalau human capital ini artinya bukan hanya sebagai keterampilan yang berasal dari kemampuan mental dan fisik saja. Namun, menurutnya, HC ini adalah bersifat individu dan masuk dalam ranah kecerdasan ganda, di mana seorang yang terampil di satu bidang belum tentu memiliki kemampuan di bidang atau dimensi pekerjaan lain. Perbedaan human capital dan human resource management. Human resource management adalah manajemen sumber daya manusia melalui berbagai program yang bisa memfasilitasi karyawan agar baik mereka maupun perusahaan bisa mencapai tujuannya. Human capital adalah modal manusia yang memberikan nilai ekonomi bagi perusahaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan seseorang yang memberikan nilai tambahan bagi perusahaan. Contoh jenis-jenis dari human capital. Yang pertama, ada general management human capital. Pengertian human capital jenis ini dikembangkan untuk para SDM dengan level tertinggi, meliputi kompetensi-kompetensi di bidang manajerial seperti kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta keahlian fungsional lainnya. Lalu, yang kedua, ada strategic human capital. Pada jenis ini, SDM diharuskan memiliki keahlian yang sifatnya strategis yang akan mereka peroleh dari pengalaman ketika menghadapi kondisi tertentu. Misalnya, di bagian finance, karyawan dituntut untuk dapat menyusun ke strategi keuangan ketika terjadi efisiensi, misalnya gara-gara kondisi keuangan sedang tidak bagus. Lalu yang ketiga ada industri human capital. Jenis ini menuntut seseorang untuk memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan industri tertentu, baik dari segi teknisi, regulasi, dan sebagainya. Misalnya, segala pengetahuan tentang industri otomotif, industri makanan, industri retail, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada relationship human capital. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki banyak karyawan adalah berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ketika Anda dapat menjalani komunikasi yang baik, entah kepada sesama karyawan atau kenalan bisnis lainnya, berarti ini termasuk kepada relationship human capital. Manfaat human capital management. Yang pertama ada meningkatkan kepuasan karyawan. Ketika perusahaan bisa fokus dan berinvestasi pada SDM yang mereka miliki, hal tersebut bisa meningkatkan kepuasan kerja pada karyawan. Yang kedua, membuat proses rekrutmen menjadi lebih baik. Ketika perusahaan memiliki benefit yang baik untuk karyawan dari segi apapun, hal tersebut bisa menjadi nilai plus serta daya tarik tersendiri untuk para calon kandidat yang hendak melamar. Apa saja contoh fungsi dan tugas human capital management? Yang pertama adalah merekrut karyawan. Salah satu contoh bagian dan paling penting dari human capital adalah merekrut karyawan dan mencari kandidat terbaik. Yang kedua, ada orientasi atau onboarding karyawan. Orientasi atau onboarding karyawan harusnya efektif dan efisiensi guna pengelolaan sumber daya manusia yang paling baik. Yang ketiga, menunjukkan tanggung jawab pekerjaan dari masing-masing karyawan. Setiap karyawan di posisi masing-masing pasti memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Namun yang keempat, manajemen beban kerja karyawan. Ketika perusahaan sedang berkembang besar, Anda harus menentukan strategi apa yang harus dilakukan. Yang kelima, memberikan penilaian dan feedback kinerja karyawan. Di sini HCM haruslah bisa menciptakan sistem yang tepat untuk mengukur kinerja karyawan. Tujuan akhirnya tidak lain adalah efisiensi dan peningkatan kinerja hingga produktivitas karyawan.
keenam, mengimplementasikan efisiensi lewat teknologi. Harus diakui bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan modal manusia sangatlah besar bebannya, terutama dari sisi HR. Namun, hal ini sebenarnya dapat diminimalisirkan dengan memanfaatkan teknologi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kamu tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.